warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال. نحمده على كل حال حمدا يقابل نعمه ويدافع نقمه ويساوي زيادة نعمه في الحال والمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul muhtaramin, para asatidz, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, para hujjaj, para orang tua yang kami tuakan, hadirin segenap para bapak, para ibu, hadirin jamaah Masjid Jami Asy-Syari'iyah yang mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahkan di dalam hidupnya. Allah jadikan keturunannya sholihin dan sholihat. Dan kita doakan ahli keluarga kita yang belum berkesempatan hadir, apapun alasannya, mudah-mudahan senantiasa diberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Saudara-saudara kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah pulihkan penyakitnya.
Dan mudah-mudahan yang ntar pagi mau jalan tur diselamatkan perjalanan. Masih ada yang terus Lebaran sebulan. Kalau puasa sebulan berarti Lebaran sebulan. Kalau orang-orang cabai begitu, ya, puasa sebulan, Lebaran sebulan. Makanya kalau ada bocah hari kedua, hari ketiga udah pakai baju jelek, orang tuanya ngomong, lu habis-habisin Lebaran baik begitu. Ya kalau begitu ya Pak ya, Lebaran pakai baju yang bagus. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini mohon maaf ini saya di atas ini. Ya, ya mudah-mudahan. Terima kasih. Walaupun di atas nggak lupa turun. Iya, banyak orang yang udah di atas lupa apa turun. Ngomong apa di sana? Iya. Saat ini kita berada masih di bulan Syawal. Biasanya orang kalau di bulan Syawal itu tradisi kita berhalal bihalal. Saya mengawali dari sini. Itu halal bihalal, Bapak Ibu, itu sebetulnya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Sebetulnya kalau kita ngomong halal, ada tuh kita lihat tuh di ini rumah ada bacaan kadang-kadang halal gitu ya. Ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia sebetulnya? Tapi hemat saya Pak, kalau halal bihalal itu bahasa Indonesia yang di Arab-Arabin. Jadi bahasa Indonesia yang di Arab-Arabin. Tapi kalau kita mengambil dari akar kata di dalam ayat yang sering kita baca, dan seorang kiai sering memberikan wejangan ayat ini untuk mereka yang mau tampil. Biasanya kiai ngajarin kalau mau tampil di forum, naik podium di hadapan orang banyak, baca Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, wahlul ini saya mencoba mengambil kata halal bihalal itu dari kata wahlul. Uqdatam min lisani. Ini artinya kalau kita bahasa kita ini supaya mulutnya lisan kagak seret gitu. Kagak bebel mau ngomong. Ya, ada enggak Pak yang begitu? Iya, takziah udah ngomong sama RT. Kamu kesambutan, ya, emang bisa? Ya udah belajar, mari dikit-dikit gitu kan. Udah belajar katanya dikit-dikit. Ya masa takziah sampai 7 malam gua gak kesambutan, bisa gua mau belajar. Udah bagus banget pede, udah diapalin kata dia. Begitu ngomong naik di depan forum, berantakan. Nyangkut semua itu omongan. Nah, apa artinya halal dalam akar kata wahlul? Uqdatam min lisani, ini supaya lisan kita ini terurai itu dari yang susah-susah. Supaya ngomong kagak macet. Pengen gak kayak begitu kan? Iya. Ada orang kalau lagi ngobrol, udah omongannya sebakul. Itu kalau ngobrol apa juga diomongin masuk baik. Lempengan diangkat jadi RT, ama-ama batu nggak ketemu. Ada kayak gitu begitu. Ada giliran ngomong mah nih di luar forum, wah hebat banget dah. Di tongkrongan ngobrol cakep banget, tapi giliran diangkat jadi RT, ada masalah. Ya bagi betul.
Iya, ngomong duduk di atas kursi, bawahnya dokter. Iya, bagaimana kita stres kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ada orang tuh kayak begitu. Di pergaulan ngomong enak. Begitu diangkat RT, nyari ama batu ketemu. Itu ama batu di mana ya? Susah kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nyari ama batu nggak ketemu. Adanya ama batu. Nah, ini kata halalah ini mengurai. Apa yang diurai kalau kaitannya dengan Syawal dan Ramadan? Yang diurai itu hati. Hati itu kan Pak, selama setahun itu kadang-kadang bisa jadi beku. Itu hati bisa ngebundel Tuhan. Pergaulan begini, ketemu orang begini, capek, sakit hati kita. Rasanya dongkol nih hati selama setahun. Bapak-bapak saya tanya nih, Bu-ibu, ibu-ibu kalau lagi marah sama laki, hati tentu ngebundel tuh. Ya kan? Dia laki nih, kalau lagi marah dia sama perempuan, tuh perempuan kalau lagi kesel sama laki apa nakah kurang, ya kan apa janjian gatal mulu kali begitu kan? Bisa aja orang laki kan, udah janji ntar malam begini, gagal lagi ada tajian sono ngobrol sama sini, begitu gagal lagi. Itu perempuan kalau lagi marah, itu namanya hatinya ngebundel. Gampangin dandanin tali yang ngebundel apa hati bini kita tuh yang lagi ngebundel? Gampangan tali. Hati bini kita Pak kalau lagi ngebundel nih, Bu, ibu kalau lagi hatinya kecewa sama laki, itu tidur itu ngeringkuk apa lurus? Bengkok apa lurus? Tuh hati yang bengkok tuh. Lagi kesel banget sama bini, sama laki. Laki masuk ke kamar, kira-kira ibu tidur lurus atau bengkok? Tuh hati kalau lagi bengkok kayak begitu tuh. Nih Pak, saya bilangin, kalau bini kayak begini, itu dia dibentak, itu bisa bengkok sampai subuh gitu Pak. Kita masuk jam 10, bukan kudunya orang kalau lagi bengkok begitu diusap-usap. Akuin kesalahan, walaupun kita nggak salah, dia mengalah. Ada loh Pak orang jadi wali cuma dengerin bini marah doang. Bininya marah, jadi ya istighfar aja. So, ternyata orang itu wali. Dalam riwayat cuma dengerin bininya marah doang. Kalau orang pondok capek, bini marah sama kita, kira-kira senang apa kita tinggal rugi? Tinggal merah bisa. Nih, hati kalau lagi bengkok itu kayak begitu. Nah makanya wahlul ini mengurai hati yang bengkok supaya jadi lurus. Tuh, mengurai itu namanya tuh. Dari kata-kata wahlul, makanya halal saya mengambilnya. Halal bihalal, diurai. Yang beku jadi cair. Ada nggak orang hatinya beku? Banyak. Ampun mampus, kok gak bakal maafin. Ada nggak gitu? Ini saya ngomong bahasa kita aja Pak ya. Ya kalau kasar bukan kasar dong, tapi menggeblok doang gitu. Iya. Jadi orang yang hatinya beku itu kadang-kadang sudah begitu. Orang kayak begitu. Kapan udah ketemu? Kebakaran gue maafin. Ada nggak gitu? Banyak. Apa dalam satu acara kepentok kagak nanya juga kepentok. Allahu Akbar. Nah ini Pak nih yang kayak begini nih, ini wahlul halal diurai. Yang beku supaya cair, yang bengkok supaya lurus. Ini bagian daripada kita berhalal bihalal. Maka dari itu tradisi ini ulama ngajarin itu cakep nggak kira-kira? Cakep. Makanya begitu habis Ramadan datang Syawal kita diajarkan saling meminta maaf dan memberi maaf.
Bagusan yang mana Ustaz? Minta maaf atau beri maaf? Yang minta maaf apa yang beri maaf? Yang duluan. Yang cakep itu yang duluan. Mau dia minta maaf kek, mau dia mau beri maaf kek, itu yang duluan. Yang memulai itu yang lebih baik. Memulai susah Bapak. Gampang gak Bapak? Susah. Apalagi itu orang itu udah punya salah sama kita. Kita yang mulai. Apa hati kecil kita nih? Enak amat. Iya dong, punya salah sama itu. Jadi yang memulai itu jauh lebih baik. Meskipun di dalam ayat wa antakfu wa aqrabu littaqwa, hendaklah kamu memaafkan karena memaafkan lebih dekat kepada takwa. Tapi jauh lebih dari itu yang memulai lebih baik. Itu sifat legowonya ada. Mau orang salah, mau kagak salah di depan dia, lempengan itu mah impas semua, jembar hatinya. Maka dari itu, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang baik ini saya sering ngomong di tempat ini, sering bicara di tempat ini, bulanan, Jumatan, dan lain sebagainya. Apabila ada kata-kata kekeliruan, ya, omongan yang gak berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya bapak-bapak gak punya salah saya, karena bapak kan dengerin doa. Iya, dengerin doa gitu kan. Ya walaupun kita gak tahu hatinya. Kalau kita makan mengukur orang, apa yang bisa kita lihat aja, yang gak bisa kita lihat jangan diukur. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, saat ini sekarang kita berada di bulan Syawal. Apa itu kata Syawal? Ulama itu mengartikan kata Syawal itu setidaknya dalam 3 pengertian. Yang pertama, Syawal bermakna irtafa'a. Apa itu artinya irtafa'a? Meningkat. Apa yang meningkat? Kualitas imannya, kualitas takwanya. Apa yang meningkat? Ibadahnya. Apa yang meningkat? Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sejatinya setelah Ramadan, setelah kita dibimbing dengan Ramadan, kita masuk pada madrasah Ramadan, harapannya setelah Ramadan masuk Syawal yang saat ini kita lalui, ada peningkatan-peningkatan itu semua. Terlebih peningkatan akhlak kita, Pak. Yang biasa ngejek sekarang ngajak. Yang biasa mukul sekarang merangkul. Itu akhlaknya udah baik. Sebab orang baik itu tidak bisa diukur dari dia berpuasa saja. Setelah dia berpuasa pasca Ramadan, apakah ada perubahan dalam diri kita? Yang pertama itu tadi peningkatan ibadah, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih akhlak kita. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Ini harus ada peningkatan. Ini kata Syawal yang bermakna irtafa'a. Ada ulama yang mengartikan kata Syawal itu bermakna ibtida'il khair. Dimulainya tuh kebaikan. Sebab Pak, kalau kita udah dididik Ramadan, kita berpuluh-puluh tahun menjalani Ramadan, tapi nggak ada perubahan, nggak ada kebaikan-kebaikan. Ini kita akan menghadirkan Ramadan berapa kali lagi agar kita bisa memulai kebaikan itu. Mau dikasih Ramadan berapa kali lagi? Ramadan sudah bertahun-tahun kita.
Tetapi selalu saja kita tidak ada upaya. Yang terpenting Pak, tanamkan di dalam hati kita, di bulan Syawal ini saya mau ibtida'il khair. Saya mau mulai kebaikan-kebaikan. Apa kek? Kemarin baru puasa atau sholatnya yang wajib, tambahin sama yang sunnah. Tambahin qobliyah ba'diyah. Bahkan itu yang namanya qobliyah subuh, kalau bisa jangan ditinggal. Ustaz, saya kesiangan, bangun jam 5. Kalau jam 5 masih subuh, masih cakep apa enggak? Ya, kalau kita kan sekarang setengah 5 gitu. Kalau jam 5 ya masih ada kan waktu subuh? Masih ada. Itu kalau kayak masih panjang kan? Sebab begini Pak, batasan subuh itu subuh, kalau subuhnya setengah 5 itu isyraqnya setengah 6 plus 16 18 menit, antara 16 sampai 18 menit. Ini setengah 5, ini isyraqnya setengah 6 menit, tambahin lagi 16 sampai 18 menit, itu udah masuk isyraq. Berarti kalau jam 5 itu masih jauh kan ke setengah 6. Ini kalau masih panjang begitu, itu masih dianjurkan kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Sayang Pak, jangan sampai ditinggalin. Apalagi ulama banyak yang ngajarin, boleh suratnya itu Al-Kafirun, boleh suratnya itu kemudian Al-Ikhlas, keduanya. Ulama ngajarin, biasain kalau sebelum subuh baca suratnya yang pertama Alam Nasroh, yang kedua Alam Nahl. Man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Barang siapa yang membaca alam dan alam, dua alam. Maksudnya apa? Alam Nasroh sama Alam Nahl. Ini dibaca qobliyah subuh, insya Allah kata ulama dijauhkan dari mara bahaya. Yang terlebih yang kita takut tuh penyakit apa jantung, apa stroke penyakit berat itu. Stroke saya aja berat. Iya, stroke penyakit berat ya kan. Iya, Bapak belum pernah ya Pak ya. Saya lagi ngetes ini Bapak kantuk Bapak kan. Stroke itu penyakit berat, stroke saya aja berat. Ya, biar ini dia mulai ngantuk-ngantuk. Itu artinya kita berupaya untuk terus melakukan dan menambah kebaikan-kebaikan. Usahakan niatin apa aja Pak yang kita bisa. Wah ini kayaknya udah bertahun-tahun di rumah tangga gak beresin. Syawal ini gue beresin. Gue kagak mau. Pokoknya gue harus berupaya untuk baik sama diri gue. Begitu ada upaya, ada niatan. Meskipun di perjalanan ntar diri bentak lagi. Begitu kadang-kadang ya. Ya kan udah janji nih istighfar lagi ya Allah. Makanya Pak kalau sama bini mah, kalau bisa, kalau marahnya pagi itu kan, itu sore udah selesai. Marah paginya begini, itu paling lambat banget sore udah selesai. Bisa nggak? Belajar lapangin hati. Kalau sore punya masalah sama bini, jangan sampai dibawa tidur. Jangan sampai dibawa tidur. Artinya apa? Maksimal banget mau tidur udah selesai. Pantes agama ngajarin. Ternyata kalau malam itu Pak kita lagi marah sama bini, mau tidur selesai, bisa urusannya berapa? Udah coba. Betul gak Bu? Itu lagi marah-marah orang gitu, tiba-tiba Masya Allah ada maaf di situ, ada ikhlas di situ, ada ridho di situ. Bisa keramas kita sungguh luar biasa. Maka dari itu ini ajaran yang baik senantiasa kita upayakan. Kebaikan-kebaikan harus kita mulai, kita niatkan. Kemudian yang ketiga, ulama mengartikan kata Syawal itu bermakna istimrar. Apa itu?
kontinuitas. Apa itu istimror? Berkelanjutan, berkesinambungan. Apa yang kita peroleh kebaikan di bulan Ramadan terus kita upayakan kontinu, berlangsung pada bulan-bulan yang lain. Ini penting, Pak. Ramadan ngajarin kita puasa. Ya dikit-dikit kita belajar lah sebenarnya. Itu maksudnya. Kita diajarin yang namanya qiyam, gitu kan? Qiyam Ramadan, malam-malam kita tarawih, kita segala macam. Tarawihnya udah kagak, ya belajar tahajudnya. Gitu. Jadi terus ada kontinuitas. Jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu hilang begitu saja. Kalau bahasa saya kemarin khotib kayak timun suri begitu kan? Iya, itu masih ingat kan? Ya, timun suri itu kalau bulan puasa, ya di mana ketemu kita? Iya kan? Iya, di mana juga ketemu kita sama timun suri. Tapi kalau habis lebaran, tahu itu kemana? Iya kan? Sama, coba kalau dari di bulan puasa, Masya Allah. Yang dari gang mana kok keluar ke masjid? Iya. Yo, dari lubang mana nih yang kita kagak pernah lihat? Ada itu seminggu mah. Ya seminggu mah begitu kan? Ada siapa ini orang ya? Begitu kita. Siapa ini orang? Besok seminggu lagi ya hilang lagi. Begitu kan? Itu kayak timun suri jadi. Kita jangan sampai kayak begitu ya. Istilah. Maka dari itu Pak, ketiga ini dari mulai irtafa'ah ada peningkatan, kemudian ibtida'il khair ada upaya untuk menambah, memulai kebaikan-kebaikan, ditambah dengan istimrar, maka tiga kata itu terbingkai dalam satu kata di makna istiqomah. Istiqomah itu apa? Ya, kalau kita artikan bahasa kurang lebih itu lurus, tegak. Meskipun orang tersihir dengan kebatilan, dia tetap menjalankan kebenaran dan keadilan. Meskipun orang udah tersihir dengan kebatilan, ini kalau bahasanya, biarin orang semua udah batil, kuat atu-atunya yang agak. Jadi bahasanya begitu. Jadi kalau ada ungkapan dulu orang dulu kayak begini, maaf ini pakai partai politik. Pokoknya gue mau sampai kapan gue golkar, gitu kan? Gue mau sampai kapan gue golkar. Jadi kalau sekiranya ini golkar yang milih di tahun ini cuma satu, itu gue yang milih. Jadi maksudnya bahasa itu kita ganti. Meskipun orang itu udah tersihir dengan kebatilan, orang udah batil, maksiat, kesoliman. Kalau ada satu yang melakukan kebaikan, itulah saya yang melakukan kebaikan. Jadi harus terbersih. Pada diri kita ada upaya-upaya terus untuk menambah dan melanjutkan kebaikan. Karena ada ungkapan, Pak. Buah daripada ilmu itu adalah amal. Ilmu itu, Pak, belum mantap kalau belum diamali. Kita punya ilmu doang nih. Ada nggak orang yang ngomong begini? Nah, itu dia punya ilmu gewek doang. Ya kan? Bagi diamalin. Itu. Ilmu tanpa amal belum cakep. Buah daripada amal itu adalah istiqomah. Jadi buah dari ilmu adalah amal, buah dari amal adalah istiqomah. Makanya di sini saya mengambil satu ungkapan, setiap manusia itu rugi kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu berpotensi rugi kecuali orang-orang yang beramal. Dan orang-orang yang beramal itu masih berpotensi rugi amalnya kecuali dia ikhlas. Dan orang yang ikhlas menjalankan amalnya pun itu masih berpotensi rugi kecuali dia istiqomah. Terus antar-antar pelan-pelan diamalkan ilmunya. Jadi apa? Jadi ikhlas dan terus istiqomah. Sebab apa Pak? Di dalam surat Fussilat itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu di akhiri wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang istiqomah itu karena memang luar biasa, itu ganjarannya itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita Pak, puasa itu ya usahakan ada ungkapan, ada puasa ular, ada puasa ular. Kalau ular Pak, sebelum puasa ular, ketika puasa ular, setelah puasa ular. Kenapa? Karena dua makhluk ini konon katanya untuk memperpanjang kehidupannya itu dengan berpuasa. Makanya ada orang ungkapannya ada puasa ular, ada puasa ular. Kalau ular sebelum puasa dia ular, ketika puasa dia kepompong. Setelah puasa dia jadi kupu-kupu. Kalau ular kayak begitu. Tapi kalau ular ya namanya ular. Artinya apa Pak? Kita ambil pelajaran dari sini. Kalau kita di masyarakat, ya kita kan namanya manusia. Ada orang yang gak suka, karena mungkin kita minum minuman keras, kita banyak kezaliman. Biarin itu kan masalah. Nah, masa lalu itu jangan begitu baik. Itu pendem. Udah jangan pakai dilihat-lihat lagi. Istighfar. Kita insafi, kesadaran. Kita banyak punya kesalahan. Kita mohon ampun. Nah, di masa sekarang ini kenyataannya ini namanya kepompong nih. Kita terus berubah dan dengan harapan nanti kita bisa menjadi kupu-kupu. Jadi kalau kupu-kupu Pak, kalau ular itu kan orang gak ada yang suka Pak. Orang ngelakuin maksiat, orang minum minuman keras, orang mabuk-mabuk, masyarakat suka nggak? Bahkan orang yang kayak begitu maaf sering dihukumi sampah masyarakat, meskipun nggak boleh demikian. Orang ini kadang-kadang mengatakan demikian, itu orang sampah masyarakat. Kerjaan disuruh supaya maghrib disugoyongan mata merah, tuh kan? Kayak begitu. Nah itu kita kayak ulet tuh kalau kayak begitu tuh. Masih jadi ulet. Ulet kalau jatuh dari pohon, ini sering sampai kelindes kepalanya atau badannya itu kelindes sepeda atau motor. Itu kan separuh tuh kelindes, tinggal palanya begini doang nih. Dia kan, abis itu kita lewat. Kita belain apa kita injak sekalian itu. Coba. Ya kan, yang begitu kau beli, ya kan. Itu kadang-kadang kalau kena bulunya itu bisa bentor. Dulu tuh begini keinjak motor sekalian ya kita lewat, selesai sekalian kaki kita. Tuh orang kalau melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dia udah berubah menjadi kepompong, kalau berubah udah menjadi kupu-kupu, siapa yang gak suka? Kupu-kupu cakep kan? Iya. Dan lagi sering diibaratkan tentang rezeki. Bini saya kalau lagi giliran bulan Maulid, bini saya nih, kalau ada kupu-kupu dia girang banget. Bini saya, Bi ada kupu-kupu, ya saya menjawab, gede apa kecil? Kecil ini mah Bi, orang sunatan. Kata saya begitu. Suka dikaitkan nomor rezeki. Besok giliran lagi, ada kalau Bi, kata bini saya, ini mah kupu-kupu itu malah kupu-kupu kelelawar kuat bawa saya. Berat banget kayaknya. Saya nyautin itu mah Haji Supri undang Maulid begitu. Artinya apa? Sering dikait-kaitin sama rezeki. Rezeki kupu-kupu kayak begitu. Kupu-kupu kan warna aku cakep Pak. Semua kurang suka kupu-kupu. Kupu-kupu mah terbang kagak tinggi banget. Artinya bergaul nggak ketinggian. Sekiranya dia bergaul tinggi kok ingat kakinya mah di bumi. Kadang-kadang ada orang pondok capek, bergaul tinggi mau bergaul tinggi banget, tapi kagak lihat dia orang pondok capek, nggak kenal orang pondok capek. Dia kata mah hebat banget, kagak tahu cuma nol. Iya kan? Banyak kayak begitu.
Artinya apa? Tuh kupu-kupu. Kupu-kupu ini warnanya putih, cakep. Warnanya ada kuning-kuningnya, cakep. Warna hitam kupu-kupu mah, ya kan? Kemudian ada putih-putihnya, bunder-bunder, cakep kalau kupu-kupu mah. Pokoknya cakep aja. Coba kalau kita kulit kita hitam, ada putih bunder-bunder, lepano, apa gitu? Iya, kalau gitu mah pano namanya. Nah, maka dari itu luar biasa. Artinya jangan sampai kita menjadi seperti puasanya ular, tapi kita menjadi puasanya ular. Ada perubahan dari ular, dibiarkan kita punya masa lalu. Ada orang yang nggak punya masa lalu. Ini apa orang yang ada dalam mesin ini benar semua? Kemarin, ya kan? Kemarin saya ngomongin, kalau sekarang masih jauh loh, ya kan? Ya pakai peci logik banget. Jadi kalau sekarang nggak tahu di masa lalu, itu kan masa lalu istighfar. Kita nggak tahu masa sekarang ini kenyataan yang harus kita hadapi, dan masa yang akan datang adalah cita-cita yang kita harapkan. Ini sampai juga saya ini. Ini udah masuk ini. Masih udah nggak ada kata ya yang Microsoft itu saya. Kemudian singkatnya, lalu bagaimana kita menjaga agar kita istiqomah? Yang pertama Pak, ini menjadi catatan. Yang pertama, tambahkan ilmunya supaya kita setelah Ramadan, setelah Syawal, kita jadi orang yang istiqomah. Yang pertama langkahnya adalah tambahin ilmunya. Sebab kalau ilmunya udah dapat, biasanya jalaninnya entengan. Karena kita tahu kalau ilmunya udah dapat, oh iya begini ya, oh iya Allah begini ya, oh Nabi Muhammad ngajarin, ilmunya udah dapat, maka kita jadi enteng mengamalkan. Yang kedua, agar kita bisa mempertahankan istiqomah, cari lingkungan baik yang mendukung. Ini kalau sekarang ini kita anggap lingkungan baik yang mendukung, ramaikan masjid. No. Sekarang maaf lagi syuting udah ramai lagi musolah manor. Ini kan lingkungan yang berupaya untuk baik. Nah itu kita berada di situ. Cari lingkungan yang baik. Setidaknya insya Allah kita pelan-pelan akan menjadi baik. Ya kan kalau ngobrol sama orang baik begini, ngumpul 4 orang, ya kan? Yang satu baik, yang 3 brengsek, yang satu begitu aja berangkat. Ya kan lama-lama loh kan, nanti dia berangkat, besok dia berangkat lagi. Lama-lama kan gak enak ke teman. Akhirnya pelan-pelan ke bawah juga kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sibukkan dengan ketaatan. Jadi hidup kita ini kita sibukkan dengan ketaatan. Kenapa sih kita sering melakukan kezaliman, kemaksiatan? Karena bisa jadi kita sedikit melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langkah yang keempat, saya singkat-singkat, sudah masuk di waktu Islam. Kemudian yang keempat, langkah kita pastikan tujuannya dan luruskan niatnya. Itu Pak, orang kalau pendaki gunung, itu dia tahu pendaki gunung itu bahwa tujuannya itu ya di ujung gunung itu. Makanya kalau dia di tengah-tengah perjalanan mendaki gunung ada ujian, ada cobaan, ada musibah, ada bala, dia terus kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Kalau dia dapat kebahagiaan, dia bersyukur. Kalau ada bala, dia ridho dengan semua itu. Itu kan perjalanan hidup kita. Terus aja kita digituin. Ada musibah, ada ujian, ada kebahagiaan, kesenangan. Kadang-kadang kita tertawa, kadang-kadang kita berurai air mata. Terus kan hidup itu begitu. Tapi karena kita tahu jalannya, langkahnya, bahwa yang kita harus lalui ini tujuan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pastikan tujuannya dan luruskan niatnya. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, perbanyak doa. Ini kita insya Allah rasanya umat akhir zaman. Maka umat akhir zaman itu satu, jangan tinggalin sholat. Mau sebanyak-banyak umat akhir zaman, jangan tinggalin sholat. Yang pertama. Yang kedua, banyakin selawat.
Dan yang ketiga terakhir, tinggalkan maksiat. Itu kan. Udah kita kadang-kadang kagak sholat, maksiat. Begitu kadang-kadang. Jadi yang penting kita sholat, perbanyak sholawat, dan kemudian tinggalkan maksiat. Harapannya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah setelah Ramadan, dan di bulan Syawal ini Allah memberikan bimbingan kepada kita. Doa terus Pak, doa terus kita sama Allah. Allah minta kagak marah. Beda sama orang, kita minta sekali senang, sekali kagak, 2 kali, 3 kali, lama-lama dia mendekat sama kita. Allah semakin banyak kita mendekat, maka Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah lil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul lid du'a al mustajabil maqbul. Taqabbal bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.